Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM B10122201010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji dan menganalisis korelasi Spearman. Sebelum kita menguji dan menganalisis korelasi Spearman, mari kita ketahui dulu apa itu korelasi Spearman. Korelasi rank Spearman atau yang biasanya disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar, tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas. Maka korelasi rank Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Perbedaan korelasi rank Spearman dengan regresi linear. Dua jenis uji yang paling populer dalam software SPSS adalah korelasi Spearman dan juga regresi. Meskipun begitu, masih banyak yang belum paham mengenai perbedaan antara keduanya. Dalam statistik, dependence merujuk pada hubungan yang luas dengan keterlibatan dua variabel acak atau set data. Sedangkan pada korelasi, dependence merujuk pada hubungan yang melibatkan ketergantungan. Secara konteks, kedua uji tersebut memiliki perbedaan utama pada letak skala variabel yang akan digunakan. Contoh yang paling sering digunakan untuk analisis korelasi ini adalah hubungan peran penyuluh dengan dinamika kelompok. Sedangkan pada analisis regresi, variabel yang dimiliki cenderung memiliki hubungan sebab-akibat atau kausalitas seperti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Di sini kita akan mengetahui konsep dasar korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman bisa juga disebut dengan uji korelasi rank Spearman. Skala data yang digunakan dalam uji korelasi Spearman yaitu data ordinal. Nah, ada beberapa tujuan dilakukannya uji korelasi Spearman. Di antaranya yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel bisa bersifat positif atau searah, ataupun negatif tidak searah. Kriteria pengujian korelasi Spearman itu ada dua. Jika nilai probability-nya itu kurang dari 0,5, maka kesimpulannya adalah adanya hubungan secara signifikan. Dan jika nilai probability-nya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak ada hubungan secara signifikan. Nah,
Sebelum kita menguji dan menganalisis menggunakan EFUSE, saya akan memperlihatkan data yang digunakan dalam menguji korelasi Spearman. Di sini saya menggunakan variabel kualitas layanan dan kualitas kepuasan konsumen yang seperti dijelaskan tadi. Saya menggunakan 20 observasi dengan keterangan dan nilai, kode nilainya itu sangat tidak puas dengan nilai 1, tidak puas dengan nilai 2, cukup puas dengan nilai 3, puas dengan nilai 4, dan sangat puas ada pada nilai 5. Nah, di sini saya akan menguji dan menganalisisnya menggunakan EFUSE 10. Sebelum itu, mari kita buka dulu EFUSE 10. Nah, kita bisa memulai menguji analisisnya dengan pertama-tama kita akan menekan Create a new EFUSE work file. Lalu untuk work file struktur type tipe, kita bisa pilih unstructured atau undated. Dengan jumlah observasi yang saya tunjukkan tadi adalah sejumlah 20. Lalu kita tekan OK. Lalu kita bisa menekan milih quick, lalu kita menekan empty group edit series. Nah, di sini kita akan mengcopy data dengan variabel kualitas layanan serta variabel kepuasan konsumen dari Excel, lalu ke EFUSE dengan cara seperti ini. Ctrl C lalu Ctrl V. Muncullah variabel kualitas layanan dan kualitas kepuasan konsumen yang telah kita simpan pada Microsoft Excel. Lalu kita akan tekan View, lalu pilih Cooperation Analysis. Setelah itu kita centang Correlation dan Probability. Lalu kita hilangkan centang pada Covariance. Pilih metode Spearman Rank Order. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini muncullah Covariance Analysis Spearman Rank Order. Input observation-nya ada 20 dengan kualitas lainnya 1,00000 dengan kepuasan konsumen 0,537041 dan 0,0146. Nah, yang artinya kita akan analisis seperti ini. Nah, ini adalah analisis output EFUSE. Di sini sudah saya merahkan nilainya, yang artinya variabel kualitas layanan memiliki probability sebesar 0,014 atau 0,014, yang artinya itu adalah kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kualitas layanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. Nilai correlation yang diperoleh bernilai positif, yaitu sebesar 0,537. Maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel tersebut, variabel kualitas layanan dan kepuasan konsumen, itu diperoleh bernilai positif sebesar 0,57, maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel tersebut yaitu searah dengan tingkat keeratan hubungan yang kuat. Nah,
Dari hubungan antara kualitas layanan kepuasan konsumen, itu kita bisa melihat pada pedoman derajat hubungan koefisien korelasi, yang dimana nilai korelasi dari 0,00 sampai 0,20 yang artinya tingkat hubungannya itu sangat lemah. 0,20 sampai dengan 0,40 itu tingkat hubungannya lemah. Untuk nilai korelasi 0,40 sampai dengan 0,60 itu tingkat hubungannya sedang atau cukup. Nilai korelasi 0,60 sampai dengan 0,80 tingkat hubungannya kuat. Dan nilai korelasi untuk 0,80 sampai 1,00 itu artinya super kuat. Nah, jadi kualitas layanan ini nilai probability-nya itu sebesar 0,14, 0,014 yang artinya dia kurang dari 0,05. Dengan nilai correlation yang diperoleh itu bernilai positif sebesar 0,537. Ini 0,537,041 untuk kualitas lainnya 0,0146. Nilai probability-nya sebesar 0,04146. Nah, artinya nilai korelasinya 0,80 sampai dengan 1,00 yang mengartikan bahwa tingkat hubungannya itu super kuat antara variabel kualitas layanan dan kepuasan konsumen memiliki tingkat hubungan yang super kuat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang korelasi Spearman dari pengertiannya, perbedaan korelasi rank Spearman dengan regresi linear, konsep dasar korelasi Spearman, kriteria pengujian korelasi Spearman, serta pedoman derajat hubungan koefisien korelasi, serta cara menganalisis analisis output EViews 10 antara kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.